Karena emang saya suka suka dua-duanya antara matematika sama dengan apa namanya gambar-gambar sama cerita-cerita gitu. Jadi emang dua sisi yang berbeda, cuma saya suka dua-duanya gitu. Ya kalau kita punya punya sebuah target, punya cita-cita, punya mimpi, ya harus ada yang dikorbankan gitu. Cuma kalau sekedar untuk mengumpulkan tugas, kayaknya sayang banget udah capek-capek riset, tapi sekedar mengumpulkan tugas sayang banget. Mendingan dituangkan ke dalam bentuk jurnal kan. Oh, Jadi iya saya betul. tugasnya dikumpulin, jurnalnya dibikin. Saling curi-curi waktu antara kerjaan sama bikin film itu gitu. Ya alhamdulillah dikirim dan nggak nyangka aja bisa dapat itu gitu, dapat sutradara terbaik. Nah, saya berusaha membunyikan data statistik melalui media mojok dengan bahasa yang bisa dipahami oleh masyarakat awam. Dalam episode inspiratif kita, kali ini kita akan menyelami dunia jurnalistik yang dipadukan dengan statistika yang menarik bersama Kang Andri Saleh. Kang Andri Saleh lahir di Ciamis pada 7 Mei 1972. Bukan hanya seorang PNS di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, dia adalah mahasiswa pasca sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas Padjadjaran. Selain bekerja di bidang statistika, Kang Andri memiliki hasrat tinggi terhadap dunia jurnalistik dengan keahlian dalam fotografi, penulisan artikel, public speaking, dan desain grafis. Kang Andri meraih gelar sarjana matematika dari FMIPA Unpad pada tahun 2002. Kemudian melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Komunikasi di Unpad pada tahun 2022. Perjalanan karirnya membawanya menjadi seorang guru di Ibnu Sina Islamic Full Day School dan seorang editor di penerbit Grafindo Media Pratama. Tidak hanya berkecimpung di dunia statistika, Kang Andri Saleh adalah seorang penulis produktif dengan karya berupa novel, buku ajar, buku pengembangan diri, dan karya ilmiah. Dia bahkan berhasil meraih gelar sutradara terbaik di Indonesian Sensus Film Festival 2019 dan penulis cerpen terbaik ketiga nasional dari BPKRI pada tahun 2021. Kang Andri bukan hanya seorang statistikawan, tetapi juga seorang jurnalis yang ulung. Sebagai Ketua Humas di PPS Provinsi Jawa Barat, dia memadukan keahlian statistikanya dengan kemampuan jurnalistik, membawa informasi angka menjadi lebih dekat dan dapat dipahami oleh masyarakat. Dengan semangatnya dalam dunia jurnalistik dan kecintaannya pada angka, Kang Andri Saleh membuktikan bahwa statistika bisa menjadi cerita yang menarik. Jangan lewatkan wawancara inspiratifnya hanya di Cinta MIPA episode 23 dengan judul Jurnalistik dalam Ruang Angka. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa semuanya? Semoga selalu tetap sehat dan semangat selalu ya. Apalagi kita baru beres melewati minggu UTS yang super padat ini. Nah, daripada bingung nih refreshing UTS mau kemana, mending kita dengerin podcast Cinta MIPA yuk. Karena setiap episodenya akan ada cerita inspiratif dari alumni FMIPA Unpad yang gak kalah keren-keren. Nah, aku yakin nih sepanjang podcast gak bakal ngebosenin karena tentunya bakal ada cerita inspiratif dari para alumni FMIPA yang keren-keren. Nah, jadi selama 45 menit ke depan akan ada aku dan juga pemateri atau narasumber dan akan ada sesi tanya jawab interaktif bersama dengan narasumber yang dipandu oleh saya sendiri. Nah, selanjutnya bakal ada sesi tanya jawab yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa yang hadir secara live di Zoom meeting. Nah, ngomong-ngomong tentang alumni nih, pada kesempatan kali ini akan ada narasumber yang sangat hebat dan siap untuk berbagi pengalamannya kepada kita semua nih. Nah, narasumber pada episode kita kali ini yaitu Bapak Andri Saleh atau Kang Andri. Kang Andri Kang Andri Saleh merupakan seorang pegawai negeri sipil yang saat ini menjabat di bagian umum dan juga bertugas sebagai Kepala Humas di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
Lahir pada 16 Mei 1980 di Bandung, Kang Andri Saleh telah menunjukkan minat dan bakatnya dalam dunia jurnalistik, terutama dalam bidang fotografi, penulisan artikel, public speaking, dan juga desain grafis. Pendidikan formal Kang Andri sendiri juga mencakup gelar sarjana matematika dari FMIPA Universitas Pajajaran. Selain itu, saat ini Kang Andri sedang mengejar gelar Magister Ilmu Komunikasi di universitas yang sama. Pengalaman karyanya yang kaya telah menghasilkan prestasi, termasuk meraih gelar Desainer Logo Sensus Ekonomi 2016 dan meraih penghargaan sebagai sutradara terbaik dalam Indonesian Sensus Film Festival 2019. Selain itu, Kang Andri Saleh juga sudah dinobatkan sebagai penulis cerpen terbaik ketiga nasional oleh BPKRI pada tahun 2021. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Kang Andri Saleh. Selamat malam, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kang Riyad? Alhamdulillah baik, Kang. Nah, untuk Kang sendiri, gimana, Kang, kabarnya? Alhamdulillah sehat. Cuma baru kemarin aja Alhamdulillah. sakit sih, ini baru sembuh. Makanya ini suaranya agak-agak bindeng gitu, Kang. Oke, Kang. Nggak apa-apa, Kang. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih nih, Kang, kepada Kang Andri yang telah menyempatkan hadir nih di tengah-tengah Kema MIPA dalam acara podcast Cinta MIPA pada episode kali ini. Oke. Nah, Kang, mungkin kita mulai cerita-cerita dari hal yang unik dulu kali ya, Kang. Nah, Yap. ini tentang background dari Akang sendiri nih. Nah, setelah aku lihat nih, background Akang ini merupakan lulusan dari jurusan Matematika FMIPA. Nah, tapi di pengalaman Akang sendiri, Akang itu banyak terjun di dunia penulisan, di dunia desain grafis, bahkan di dunia komunikasi yang itu notabene-nya sangat jauh nih dari bidang matematika. Nah, mungkin boleh nih dijelasin kayak ceritanya gimana nih, Kang, sampai menemukan passion di bidang komunikasi padahal background pendidikannya matematika. Ceritanya gimana ya? Panjang kayaknya nih kalau ceritain. Jadi kalau Oke. misalkan ditarik dari zaman-zaman waktu kecil dulu, itu saya hobinya gambar sebetulnya. Hmm, Jadi dari kecil oke. tuh hobinya gambar. Kemudian SMP, mulai naik SMP, selain gambar, saya sukanya itu kalau pelajaran itu pelajaran bahasa Indonesia. Jadi Hmm, saya sukanya bikin-bikin puisi, bikin-bikin karangan, itu paling saya suka tuh. Jadi dua tuh SMP tuh. Jadi saya suka menggambar, juga suka bikin-bikin cerita gitu kan. hmm, Nah, ya, ketika kelas SMA, kelas 2 itu baru mulai suka ke pelajaran matematika. hmm, Itu karena gurunya oke lah, gurunya enak ngajarnya, terus apa namanya, mudah dipahami. Terus pelajarannya kayaknya gampang banget gitu matematika itu. Akhirnya pas SMA, kelas 3 SMA itu memutusin nih, ini mau kemana nih, bingung mau nurusin kemana. Pilihannya itu dua. Yang pertama itu matematika, yang kedua itu desain apa ya dulu itu di ITB itu saya lupa. Desain kalau sekarang itu desain komunikasi visual atau apa ya, saya lupa, DKV gitu. oke. Antara dua itu pilihannya kan. Akhirnya ya udahlah, mantapin hati, Bismillah, pilih aja matematika gitu. Jadi kalau ditarik ke belakang itu ya karena emang saya suka suka dua-duanya, antara matematika sama dengan apa namanya, gambar-gambar sama cerita-cerita gitu. Jadi emang dua sisi yang berbeda, cuma saya suka dua-duanya gitu. Gitu Kang sebenarnya. Wah, menarik, Kang. Ini menurut aku sendiri ya, Kang, ini merupakan hal kontradiktif tapi ternyata bisa terjadi gitu. Orang yang suka matematika tapi suka juga di bidang bahasa dan desain gitu, Kang. Itu Ya menurut saya aku juga nggak unik ngerti tuh. banget, Kang. Iya, wah itu jarang banget, Kang. Karena kebetulan kebanyakan dari teman-teman aku itu saling kontradiktif. Kalau nggak suka matematika berarti sukanya di bidang bahasa Ya, kayak gitu, Kang. ya. Ini unik banget, Kang, sejujurnya. Nah, mungkin Kang, selanjutnya dari pekerjaan Akang sendiri sebagai pegawai negeri sipil nih di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Nah, bagaimana nih mengenai passion Akang di bidang jurnalistik dan desain grafis yang terus hubungannya dengan pekerjaan Akang itu gimana ya? Jadi
bagaimana ngehubungin passion Akang terus dengan pekerjaan Akang sekarang? Gimana, Kang? Oke, jadi saya itu pertama masuk jadi PNS, daftar dari jadi PNS itu tahun 2009. Jadi saya lulus 2002, habis 2002 saya bikin usaha 2 tahun, 2005 daftar jadi penerbit, apa namanya, jadi editor di penerbit buku, kemudian sempat jadi guru juga kan, guru matematika. Kemudian terakhir itu ketika ada lowongan CPNS di BPS, saya ikut daftar dan alhamdulillah keterima. Itu tahun 2009. Masuk ke BPS kan pikiran orang kan statistik itu kan hitung-hitungan ya, hitung-hitungan dan lain-lain kan, pengolahan Iya, data betul. dan lain-lain lah. Ternyata saya ditempatkan di Sumatera Utara tahun 2009 itu ditempatkan di Sumatera Utara di bagian pengolahan data dan diseminasi. Jadi diseminasi itu macam apa ya? Diseminasi itu kayak bikin-bikin publikasi. Jadi BPS itu kan ada data nih. Data itu dituangkan ke dalam buku publikasi. Nah, saya ditempatkan di situ. Buku-buku publikasi di perpustakaannya. Jadi saya di bagian-bagian situ. Jadi nggak jauh-jauh dari buku gitu. Bikin-bikin desain cover, bikin layout layout publikasi. Jadi BPS itu alhamdulillah mungkin Allah menakdirkan saya tetap di jalur itu gitu. Meskipun di Badan Pusat Statistik ya. Tapi di bagian lain itu kaitannya dengan statistiknya kuat gitu. Tapi saya ditempatkan di bagian yang kebetulan membutuhkan kompetensi untuk menulis dan bikin desain gitu. Jadi seperti itu kerjaan kerjaan saya dulu itu dari tahun 2009 sampai ke tahun 2017 saya kebetulan di bagian itu terus gitu. Namanya IPDS, Integrasi Pengolahan Data dan Diseminasi Statistik. Jadi di bagian-bagian publikasi gitulah. Jadi seperti itu gitu. Gitu Kang Riyad. Oke, jadi ternyata di BPS juga selain berkutat dengan pengolahan data, tapi juga desain grafisnya juga kental banget ya, Kang, dalam Oke, arah ya. publikasinya. Ya, bikin-bikin infografis kayak itu kan butuh-butuh ini ya, butuh-butuh kompetensi untuk bikin gambar, bikin desain gitu kan. Oh iya, Nah, saya di iya bagian betul, itu Kang. gitu. Wah, menarik, Kang. Cocok Wah, berarti. ternyata berarti Kang buat mungkin buat teman-teman mahasiswa yang mungkin jurusannya itu hitung-hitungan tapi lebih suka ke grafis mungkin boleh coba berkarir di BPS aja kali ya, ya Kang sebagai Boleh, boleh publikasi. banget. Boleh banget. Bisa. Oke, nanti nanti kita nanti aku coba rekomendasiin deh ke teman-teman yang emang mungkin dalam tanda kutip salah jurusan dikit karena pengennya misalkan ke komunikasi visual gitu, Kang. Jadi Iya, mungkin bisa coba shifting karir, bukan shifting ya, kayak berkarir di BPS kali ya, Kang. iya, iya. Karena mungkin BPS juga ketika menerima kan lihat kompetensinya kan. Dia kompetensinya kemana Iya. nih? Dia, oh orangnya seperti ini nih, kayaknya tempatnya di bagian A misalkan. Dia Hmm, kompetensinya di bagian ini, kayaknya dia tempatkan di bagian B. Jadi seperti itu. Jadi dilihat dari bukan hanya background pendidikan, tapi juga dari kompetensinya gitu. oke, Kang, siap. Nah, untuk dari Kang Andri sendiri, gimana sih, Kang, cara ngelola energinya, ngelola waktunya terkait dengan pekerjaan Akang sendiri di BPS dengan hobi Akang nih dalam bidang menulis kayak karena kalau aku lihat-lihat nih background Akang itu banyak banyak sekali publikasi, bahkan jurnal publikasi ilmiah yang Akang upload itu sangat kental hubungannya dengan komunikasi gitu, Kang. Nah, gimana nih cara ngelolanya gitu supaya seimbang antara hobi dan pekerjaan Akang? Jadi kalau maksudnya di hobi menulisnya ya, Iya, betul, Kang, di hobi menulisnya. kalau hobi menulis itu kan, jadi saya ada nulis beberapa buku dan buku Mhm. itu ketika saya masih awal-awal diterima jadi pegawai BPS, jadi masih belum belum terlalu padat gitu waktunya. Jadi masih awal-awal penempatan gitulah. Jadi masih bisa nyuri-nyuri waktu untuk nulis buku gitu kan, entah itu novel atau buku pelajaran atau buku pengayaan. Dan ketika setelah menjadi pegawai BPS dan sudah banyak pekerjaan itu emang emang jujur aja emang susah untuk membagi waktunya gitu. Itu sangat susah. Jadi harus nyuri-nyuri waktu, begadang-begadang. Jadi mengorbankan waktu di rumah. Jadi ya kalau kita punya punya sebuah target, punya cita-cita, punya mimpi ya harus ada yang dikorbankan gitu. Cuma kan
kita nggak mungkin mengorbankan waktu kerja kan, karena itu udah tanggung jawab kan. Kerja itu kerja misalkan kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, ya itu udah fix itu untuk waktu kerja lah. Kita nggak bisa nyuri-nyuri di situ. Ya satu-satunya dikorbankan ya untuk waktu di rumah, waktu istirahat dikorbankan. Untuk nyuri-nyuri ya sejam 2 jam nulis, sejam 2 jam nulis kayak gitu. Itu biasanya jam-jam berapa ya? Ketika anak-anak sudah tidur gitu kan, itu apa namanya waktunya bisalah dipakai untuk nulis. Kalau nggak subuh, misalkan bangun jam 3 nulis-nulis di situ. Jadi mengorbankan waktu istirahat lah kasarnya. Gitu. Seperti itu. Terus kalau terkait dengan jurnal-jurnal ilmiah, itu kebetulan dibuat tahun ini. Jadi ketika saya ngambil tugas belajar, kalau tugas belajar itu kan berarti udah nggak kerja kan. Jadi eh, sejak 2022 itu udah nggak kantor lagi. Jadi fokus kuliah di Vkom. Nah, kuliah itu kan ada waktu luang, ada waktu yang cukup luang kan. Nah, itu tugas-tugas dari dosen itu saya tuangkan ke dalam jurnal gitu. Gitu aja sih Kang lihat sebenarnya. Oke, Kang. Jadi buat menuhin keinginan Akang nih, buat menuhin keinginan hobi Akang, jadi tetap ada opportunity cost-nya ya, Kang. Tadi waktu Ya, istirahat kalau nggak salah. ya. Kalau Oke. nggak gitu nggak bisa. Ah, oke, Kang. Wah, ternyata buat ngegapai sesuatu yang kita suka juga perlu pengorbanan ya, Kang, ternyata. Harus. Iya. Oke, terkait dengan jurnal tadi berarti Akang buatnya itu akhir-akhir ini ketika kuliah di Magister Ilmu Komunikasi, betul ya, Kang? Betul, betul. Oke. Jadi karena Wah, sebetulnya kuliah kuliah saya ngambil ngambil magister itu cita-cita dari tahun 2012. Udah pengen banget kan, cuma cuma ya, ya baru terkabulnya tahun-tahun 2022 kan. Jadi ketika dapat kesempatan untuk sekolah lagi beasiswa, jadinya masih semangat-semangatnya tuh. Jadi ketika ya, dosen ngasih tugas, kan sayang banget tuh. Dosen tuh ngasih tugas biasanya riset-riset gitu kan, untuk ya, meneliti ya mini-mini riset lah gitu kan, dosen itu betul, kan. betul. Cuma kalau sekedar untuk mengumpulkan tugas kayaknya sayang banget, udah capek-capek riset tapi sekedar mengumpulkan tugas sayang banget, mendingan dituangkan ke dalam bentuk jurnal kan. Oh, Jadi iya saya betul. tugasnya dikumpulin, jurnalnya dibikin gitu. Iya, iya. Wah, mungkin Gitu buat sih Kang. teman-teman mahasiswa nih bisa jadi inspirasi ya daripada capek-capek cuman ngumpulin aja ya, Kang, terus cuman delay aja. Mending sekalian upload jurnal aja ya, Kang. Iya, iya. Ya, maksudnya untung-untungan lah. Ya mudah-mudahan Ya, di submit, di approve kan. Ya ya, alhamdulillah, kalau enggak ya tarik lagi, kirim ke Sinta yang rendah misalnya Sinta 6 gitu kan. ya. Itu lumayan gitu daripada sekadar mengumpulkan tugas. Oke, Kang. Wah, menarik nih. Boleh ditiru nih teman-teman mahasiswa biar makin produktif. Jadi nggak cuman ngumpulin tugas aja nih. Oke, Kang. Nah, selanjutnya aku mau ini, Kang, mau tanya-tanya terkait prestasi Akang nih. Jadi, kalau yang aku tadi baca tadi, prestasi Akang itu kayak sebagai desainer logo Sensus Ekonomi 2016, terus sutradara terbaik di Sensus Film Festival 2019, terus juga sebagai penulis terbaik ketiga nasional nih yang dikeluarkan oleh BPKRI pada tahun 2021. Nah, mungkin dari sini aku pengen lebih tertarik ke ini, Kang, ke sutradara terbaik di Indonesia dalam Sensus Film Festival 2019, Kang. Nah, boleh nih Kang diceritain kayak itu kegiatannya apa aja nih Kang, kayak bahkan sampai Akang itu dapat gelar sebagai sutradara terbaik di event itu, Kang. Tuh, ceritanya dari mana ya mulainya ya? Saya itu dari kapan ya? Jadi sejak masuk BPS tahun 2009 dan ditempatkan di Sumatera Utara itu di Kabupaten Mandailing Natal. Jadi emang sempat kepikiran kan, kebetulan di BPS Mandailing Natal itu saya hobi banget moto nih, moto sama bikin-bikin video gitulah. Jadi ketika teman ada tugas ke lapangan, mendata ke lapangan, saya yang pegang dokumentasinya. Jadi di foto ketika ke lapangan tuh di medannya kan sulit tuh, masuk ke lumpur lah atau gimana, itu saya dokumentasikan gitu. Dan suatu saat saya kepikiran kayaknya ini menarik nih kalau dibikin film pendek gitu. Perjuangan-perjuangan pegawai BPS ketika di lapangan mendata itu seperti apa sih? Jadi dulu itu sempat punya cita-cita dari 2009 itu
pingin bikin film tentang BPS gitu, tentang kegiatan teman-teman di lapangan tuh susahnya mendata di lapangan itu seperti apa gitu. Cuma ya dulu itu karena fasilitasnya terbatas, cuma kamera saku doang, terus eh, apa namanya ya, ya keterbatasan waktu, kesibukan dan lain-lain, cuma sempat bikin trailer-trailernya aja gitu. Jadi potongan-potongan video aja gitu. Karena pingin banget bikin film utuh dari awal sampai akhir. Nah, ketika pindah ke Jawa Barat tahun 2017, itu barulah ada momen bikin film pendek. Tapi itu inisiatif sendiri. Jadi coba iseng bikin film pendek, kebetulan teman-teman di BPS Provinsi Jawa Barat itu support. Kameranya lebih lebih inilah, lebih kompeten lah untuk bikin film kan. Terus aplikasi untuk editing juga bisa lah dipakai gitu kan. Akhirnya bikin film pendek pertama itu judulnya Darliah gitu. Itu di-upload di YouTube dan responnya alhamdulillah bagus, meskipun kata saya kalau saya lihat sekarang tuh ini film apaan sih? Garing banget filmnya gitu. Itu awal-awal film pertama kan. Akhirnya film kedua coba bikin film genre horor kalau nggak salah itu. Tetap suasana di kantor juga gitu. Kantor jadi cerita-cerita pegawai yang lembur, terus nanti ada hantu yang muncul, kayak gitulah film-film pendek kayak gitu. Ya lama kelamaan bikin film. Nah, suatu saat tahun 2019 itu kebetulan ada festival film. Jadi 2019 ada festival film yang diselenggarakan oleh BPS. Jadi BPS itu bikin lomba film pendek. Pesertanya itu seluruh BPS di Indonesia, provinsi maupun kabupaten kota. Jadi itu pada bikin film tuh, dikirim ke BPS pusat, dilombakan. Nah, kebetulan awalnya itu BPS Jawa Barat nggak akan ngirim film. Ngapain, lagi sibuk banyak kerjaan bikin film gitu kan. Cuma kata pimpinan dulu, coba aja bikin, ya istilahnya store, store apa namanya, store eh, film lah, Tor. setidaknya nama Jawa Barat adalah muncul lah, jadi ikutan lomba, jangan sampai nggak ikutan. Ya udah, akhirnya bikin film tentang petugas sensus. Itu bikinnya 2 hari, editingnya 1 hari, jadi cuma 3 hari itu aja gitu. Dengan waktu yang mepet karena banyak kerjaan Kang Riyad. Jadi eh, saling curi-curi waktu antara kerjaan sama bikin film itu gitu. Ya alhamdulillah dikirim, dan nggak nyangka aja bisa dapat itu gitu, dapat sutradara terbaik. Gitu Kang Wah, Riyad. kalau lihat dari latar belakangnya nih kan kayak menarik banget, kayak cuman dalam waktu singkat dan tadinya juga gak mau ngirimin, terus tiba-tiba jadi sutradara terbaik di event itu. Kayak, wow, menurut aku keren banget sih, Kang. Ya makanya Dalam nggak nyangka waktu sih juga. singkat. Sebenarnya nggak nyangka juga sih. Akang juga gak nyangka. Aku kira Nggak kayak nyangka. abis submit terus Akang percaya nih karena filmnya bagus atau gimana gitu, Kang. Enggak, justru ketika filmnya selesai, setelah editing, sebelum dikirim kan di review lagi kan filmnya kan. Oh iya. Dilihat, aduh ini nggak apa-apa lah, ya udah kirim aja, yang penting kita ngirim deh gitu, BPS Jawa Barat Hmm, tuh ngirim deh. Ya nggak nyangka bisa sampai sampai dapat penghargaan seperti itu gitu Kang. iya. Wah, ini keren banget nih, terutama buat teman-teman mahasiswa. Jadi, eh apa ya, jadi background pendidikan dengan hobi itu tetap bisa berkorelasi dan menghasilkan prestasi ya, Kang. Ya, Oke. Oke nih, Kang. Selanjutnya dalam konteks digital nih, Kang. Kita masuk ke konteks digital karena kita udah memasuki 5.0 kalau nggak salah. ya, Nah, dalam konteks digital ini kan sekarang makin berkembang nih, Kang. Termasuk penyebaran informasi juga, termasuk penyebaran dari data lah bisa dikatakan, informasi berupa data. Nah, mungkin dari Akang sendiri sebagai praktisi di BPS, gimana nih, Kang, cara mengatasi hoaks-hoaks terkait dengan data-data yang biasanya nyebar nih, Kang. Biasanya suka ada tiba-tiba di grup keluarga nih, ada om atau tante yang tiba-tiba ngirim data palsu, misalkan data tentang apa. Nah, menurut pandangan Akang sendiri gimana nih cara kita mewaspadai, terus cara memvalidasi data itu benar atau enggak gitu, terutama buat masyarakat umum, Kang. ya. Jadi sebenarnya kalau data itu, kita jangan dulu ke era digital inilah.
yang era biasa aja dulu ya, masalah data penduduk misalkan, itu sebenarnya tergantung versi siapa dulu. Karena ada beberapa versi kan, misalkan data penduduk versi BPS sama data penduduk versi Dukcapil itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena ya metodologinya berbeda. Jadi nggak bisa disamakan. Jadi kadang ada orang, oh jumlah penduduk Kota Bandung sekian. Oh bukan kok, ini saya dapat datanya jumlahnya sekian. Itu dua-duanya betul, cuma karena metodologinya yang berbeda. Jadi seperti itu gitu. Itu terkait dengan perbedaan data itu bukan hoax ya. Itu betul, tapi beda metodologinya. Nah, sekarang terkait dengan digital ini, digital itu sebetulnya bagus, apalagi untuk penyebaran data statistik ya. Itu informasinya bisa lebih cepat, bisa lebih apa ya, bisa lebih tersampaikan lah kepada masyarakat. Cuma masalahnya ada semacam noise atau apa ya, distorsi gitulah. Ada semacam distorsi. Jadinya maksud kita A ternyata ditangkap oleh masyarakat itu B. Contohnya apa ya? Contohnya kemarin kasus ketika BPS merilis angka kemiskinan. Misalkan angka kemiskinan. Jadi media-media itu memberitakan, oh ya jadi Kang lihat gini, kalau BPS itu tiap bulan tuh rilis data ya. Setiap bulan BPS itu merilis data. Datanya macam-macam. Ada data tentang inflasi, ada data tentang apa namanya, kemiskinan juga, terus ada data tentang transportasi, tentang pariwisata, banyak pokoknya setiap bulan. Dan ketika itu ada kasus ketika BPS merilis angka kemiskinan. Jadi disebutkan di situ di media-media online secara digital disebarkan dan ini media online-nya sudah inilah, udah apa namanya, udah terkenal, udah populer. Jadi disebutkan judulnya itu eh, apa namanya penghasilan di bawah 500.000 ya. Penghasilan berapa ya kemarin itu? Saya lupa. Penghasilan 400.000 rupiah itu tidak termasuk kategori miskin. Jadi judulnya itu udah bikin bikin polemik itu di masyarakat. Iya, iya. Padahal itu ketika dikonfirmasi, kalau kita misalkan balik lagi ke definisi BPS dan apa namanya pedoman yang dipegang oleh BPS, kita nggak pernah mengeluarkan data penghasilan. Kita mengeluarkan datanya pendekatannya pengeluaran. Jadi beda antara penghasilan dan pengeluaran. Dan 400.000 itu bukan satu keluarga, tapi satu kepala. Nah itu jadi ada distorsi distorsi apa namanya ada distorsi data apa yang disampaikan oleh BPS dan ditangkap oleh media itu lain dan disebarkan secara masif melalui media digital, media online ke masyarakat. Dan itu yang bikin polemik. Nah, tugas BPS yaitu untuk mengklarifikasi. Jadi Humas di BPS itu memang punya tugas berat untuk mengklarifikasi ketika terjadi polemik di masyarakat. Caranya ya lewat karena itu terjadi di media digital, kita melalui media digital juga. Jadi lewat konten-konten sampai di sampai keluar Instagram, ya, di konten sampai pulang. TikTok dan lain-lain gitu. Gitu Kang Rian. Oke, Kang. Jadi peran BPS sendiri ya dalam era mungkin informasi yang sangat terbuka ini itu kalau ada informasi yang salah diklarifikasi ya, Kang, dengan Yep. cara metode yang sama juga dengan penyebaran berita yang kurang tepat tadi ya, Kang. Ya, betul. Jadi kalau misalkan Oke, lewat digital, kita lewat digital juga gitu. Sama. oke, Kang. Nah, Kang, ini menurut aku pertanyaan yang menarik. Nah, kalau dari BPS sendiri ada gak nih penyesuaian terkait dengan penyebar luasan informasi? Kan sekarang lagi masif media sosial kayak TikTok terutama, atau Yep. Instagram, atau mungkin Twitter, platform lainnya. Nah, mungkin dari Akang sendiri nih sebagai humas di BPS, ada gak sih inovasi terbaru yang BPS lakukan dalam penyebar luasan data? Kan biasanya BPS itu mengeluarkan data kalau nggak dari websitenya itu dari lewat infografis ataupun dalam bentuk laporan. Nah, ada nggak sih kayak rencana ke depannya dari BPS buat penyesuaian terkait penyebaran luasan data tadi? Iya, Kang Riyad. Kalau masalah dengan penyebaran data statistik itu kan maksudnya ke diseminasi ya. Kalau di BPS itu namanya bagian diseminasi. Jadi kalau diseminasi itu menyebarkan datanya, menyebarkan publikasinya lewat mana? Yang pertama jelas lewat website. Itu kan official ya. Official ya lewat websitenya BPS. Yang kedua lewat konten-konten di media sosial. Di Instagram, di TikTok. Saya kurang tahu TikTok ada nggak ya di BPS itu ya. Di media sosial ada.
Kemudian yang terakhir itu lewat aplikasi, itu bisa diunduh di Play Store, namanya aplikasi Allstats, ALLSTATS, itu bisa diunduh di situ gitu. Jadi ketika misalkan Kang Riyad nih mau bikin apa skripsi ya, itu Iya, tugas betul akhirnya kan? skripsi ya, skripsi ya. Iya, Nah skripsi skripsi butuh tugas akhir. data-data, itu cukup download aplikasi Allstats itu di Play Store. Jadi butuh data, misalkan butuh data apa ya, data penduduk, data tentang pertanian atau data tentang apa aktuaria itu ya, data-data. Ya saya kurang tahu aktuaria butuh data seperti apa ya, tapi bisa di searching di situ. Kalau misalkan ada, dia bakal muncul di situ. Jadi kita menyebarluaskannya lewat media seperti itu. Ada juga cara lain, yaitu kita bikin agen-agen statistik di beberapa tempat. Misalkan di instansi pemerintah kita bikin, di kampus-kampus kita bikin tuh pojok statistik kan, itu kan kita bikin di situ gitu. Itu ada layanan konsultasi juga. Jadi emang kita menyebarluaskan data statistik itu secara digital iya, secara apa namanya konvensional juga iya. Gitu Kang Riyad. Oke, digital dan konvensional ya, Kang. Ya, Cara yang BPS lakuin sekarang. Terus ya, tadi ada juga aplikasi Allstats ya, Kang? Yang ya, tadi all udah stats. Kang sebutin. Oke, nah mungkin buat teman-teman mahasiswa nih yang kayak bingung mau nyari data buat tugas akhir atau buat skripsi, boleh sekarang di-download nih aplikasi Allstats-nya. Karena aku yakin sih pasti aplikasinya berguna banget nih Kang buat mahasiswa semester akhir yang lagi nyari data buat dukungan penelitiannya. Iya, kalau nggak bisa datang aja, datang ke BPS juga bisa. Di situ Oke, ada namanya pelayanan statistik terpadu atau PST. oke Jadi Kang. di situ mahasiswa tinggal datang aja, nanti di sana ada petugasnya yang melayani. Jadi butuh Mhm. bimbingan konsultasi seperti apa, butuh data Oke, seperti apa, nanti bisa dikasih rekomendasinya seperti apa gitu. Lewat oke. websitenya juga bisa. Website juga interaktif, Kang Riyad. Jadi ada Hmm, fasilitas chat di situ, chat langsung di webnya. Jadi langsung konsultasi oke. dengan petugasnya. Jadi bisa mau lewat website boleh, lewat aplikasi OSAT bisa, lewat eh, pojok statistik di Unpad juga bisa, atau datang langsung ke Oke, kantor BPS juga bisa. oke. Jadi Jadi banyak ya lewat mana Kang aja. alternatifnya ya buat Iya, apa ya semacam konsultasi ke BPS ya Kang. iya betul, betul. Oke Kang. Nah, selanjutnya nih Kang, terkait dengan eh aku penasaran tentang ini sih Kang, tentang ju- eh, penyebarluasan datanya sendiri. Nah, mungkin Hmm, Akang kan sebagai humas, tentunya fungsi utamanya itu membangun relasi dengan masyarakat nih ya Kang. Nah, ya terus betul. banyak sekali masyarakat umum yang buta akan tentang pembacaan data, sedangkan secara tidak langsung mereka itu perlu gitu untuk mengetahui data itu karena untuk mungkin kebutuhan mendasar mereka. Nah, gimana nih Kang cara Akang sendiri buat nyiasatin masyarakat yang buta bagaimana cara ngebaca data kan? Ini bingung, saya jawabnya secara personal atau secara pegawai BPS ya. Ah, mungkin boleh nih Jadi Kang, terserah Kang aja. Jadi sebenarnya di BPS, jadi Kang Riyad perlu ini juga, Kang Riyad sama teman-teman juga perlu perlu dipahami juga kalau BPS itu kan instansi vertikal ya. Instansi vertikal itu berarti BPS itu punya semacam kantor cabang lah. Jadi BPS itu ada di BPS pusat di Jakarta ada, di tiap provinsi juga ada, di tiap kabupaten kota juga ada. Jadi BPS itu vertikal dan ada di mana-mana lah, misalnya dari Sabang sampai Merauke itu ada kantor BPS-nya. Dan masing-masing itu punya apa namanya punya eh, strategi masing-masing dalam hal penyebaran dan sosialisasi data statistik. Contohnya kalau BPS pusat ada kunjungan ke kampus-kampus tertentu. Kalau BPS Jawa Barat dulu pernah kunjungan ke kampus-kampus untuk menjelaskan tentang statistik. Biasanya kerjasama dengan Departemen Statistik di kampus yang ada di Jawa Barat gitu. Jadi kayak semacam apa ya? Semacam sosialisasi sosialisasi itulah kayak 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 gitu gitu. Cuma kalau saya pribadi itu sebagai pegawai BPS punya tanggung jawab untuk menyebarluaskan data statistik dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang data statistik melalui tulisan-tulisan artikel di media online. Kebetulan Kang Riyad, saya kan nulis di Mojok juga nih.
nulis di Mojok. Mojok itu kan medianya dia nggak seperti Detik atau seperti Kumparan gitu. Mojok itu dia agak-agak nyeleneh tapi serius. Mungkin Kang Riyad pernah baca nggak artikel-artikel di Mojok itu? Biasanya Mojok itu artikelnya agak-agak gimana ya? Dia santai tapi serius gitu. Oh, Bahasanya aneh, kebetulan nyeleneh gitu. Kadang-kadang seperti itu kan kalau Mojok itu. iya. Nah, saya berusaha membunyikan data statistik melalui media Mojok dengan bahasa yang apa namanya? Bahasa yang membumi lah, yang bisa dipahami oleh masyarakat awam. Contohnya kayak artikel terakhir yang saya tulis di Mojok itu 2 hari kemarin, 3 hari kemarin lah. Itu tentang logo Badan Karantina Indonesia. Dia tahu nggak? Oh iya, yang sempat viral kemarin ya, Kang? Sempat viral kan itu kan. Iya, Itu iya, di saya nulis Twitter di rame. Mojok tentang Badan Karantina Indonesia atau Badan Karantina Nasional, saya lupa. Badan Indonesia, Karantina Badan Nasional. Karantina Indonesia ya. Eh, Badan Karantina Nasional kalau nggak salah. Barantin, Barantin, Oh, Barantin. oh iya, iya. Iya, betul. Ya, saya ngebahas itu karena viral kan. Kok itu logo kayak begitu ya? Logo kok kayak stempel kan, gitu kan. Nah, saya bahas itu di Mojok itu, tapi sambil menyisipkan data statistik. Jadi di logo itu, kenapa yang menangnya seperti itu? Karena menurut data statistik, para birokrat itu didominasi oleh baby boomers dan Gen X. Ya seleranya yang seperti Oke, itu gitu. Jadi iya, betul. bahasanya ringan, bahasan-bahasan Hmm. di artikel itu ringan, tapi eh, saya sisipkan data-data statistik gitu. Yang sederhana-sederhana aja gitu. Terus pernah juga saya menulis artikel tentang gempa bumi. Jadi statistik gempa bumi di Indonesia gitu. Jadi di Mojok itu saya nulis wilayah yang paling rentan, yang paling sering kena gempa bumi gitu. Jadi 5 provinsi yang paling rentan kena gempa bumi. Jadi itu artikel-artikel yang kalau dibaca itu ini apaan sih, receh banget gitu kan. Tapi saya sisipkan data-data statistik seperti itu gitu. Jadi dengan harapan orang itu memahami bahwa data statistik itu ada di mana-mana dan penting gitu. Penting buat 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 semua orang dan semua pihak gitu. Gitu Kang Riyad contohnya. Oke, jadi kalau dari Akang sendiri sebagai bagian dari BPS, caranya itu mengkomunikasikan tapi dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat ya, lebih lebih umum. Bahkan tadi di Mojok kan ya, yang kayak Ya, nyeleneh tapi serius gitu ya, Kang. iya, iya. Terus Karena kan yang kalau tadi yang gimana? ya. Oh iya, lanjut dulu, Kang. Ah, karena kan kalau secara ofisial, secara resminya BPS itu kan merilis data itu dalam bentuk resmi ya, formal gitu. Dalam bentuk berita resmi statistik. Itu formatnya benar-benar udah fix seperti itu gitu dan formal gitu. Kemudian ditambah dilampirkan dengan infografisnya, itu pun formal gitu. Nah, gimana eh, menyampaikan data yang sebegitu formalnya kepada masyarakat umum, kepada anak-anak muda dengan bahasa yang menyesuaikan dengan gaya mereka? Ya salah satunya ya lewat Mojok itu. Kalau buat saya pribadi ya, lewat Mojok itu gitu. Jadi tersampaikan data-data statistik yang dirilis oleh BPS itu gitu. Itu Kang Ria. Oke, menarik, Kang. Terutama yang tadi, Kang, yang menarik itu eh, yang logo badan karantina itu yang sempat viral kemarin dan emang rame dibahas nih, Kang, kebetulan di media sosial. Itu ternyata ada penjelasannya lewat statistik ya, Kang. Kalau bisa Udah. dijelasin ya statistik. Ya sebenarnya itu emang, Oke. emang emang dipikir dulu sih. Saya ya ini Hmm. lagi viral nih, logo ini lagi viral. Tapi apa kaitannya dengan statistik apa ya? Karena mau mau bagaimanapun kebanyakan artikel-artikel yang saya tulis itu merujuk ke data statistik. Maksudnya supaya opini-opini yang saya bangun itu kuat gitu. Karena ada data statistiknya gitu. Kayak contohnya yang di logo itu, kenapa logo itu menang? Ya karena menurut saya ya karena selera orang-orang baby boomer dan Gen X seperti itu gitu. Dan saya sajikan ada data statistiknya emang dominan kok mereka. Makanya nggak aneh, jangan heran, jangan kaget. Yang menang itu seperti itu gitu. Gitu Kang Rian. Oke, pantesan Kang, kebanyakan yang protes itu generasi milenial sama generasi Z nih, yang kayak Ya, mungkin kayak nge-tweet di Twitter kayak ini ya, kenapa logonya kayak gini, kenapa gak ini aja gitu. Ternyata emang ya,
terjadi cuman perbedaan selera aja ya Kang antara Iya, generasi yang bikinnya itu dan yang ngejurinya itu dari baby boomer terus yang protesnya itu dari milenial sama Gen Z ya Kang. betul, betul. Betul, Oke. Kang Rian. Wah, menarik ya ternyata statistik ini unik banget ya Kang dalam mengamati fenomena sesimpel perselisihan logo badan karantina ini. Oke, Kang. Nah, selanjutnya nih, Kang. Kalau misalkan dari Akang sebagai orang yang aktif di bidang jurnalisme komunikasi, desain yang intinya tentang komunikasi lah Kang secara general dan juga kebetulan Akang juga menjadi bagian dari Badan Pusat Statistik. Nah, kalau misal menurut Akang sendiri, bagaimana nih peran dari media dan jurnalisme dalam memperkuat transparansi, terutama dalam transparansi kerangka tugasnya dari Badan Pusat Statistik nih, Kang. Misalkan kayak, Iya. terutama statistik itu kan yang orang awam tahu tentang pengolahan data. Nah, mungkin dari Akang sendiri bagaimana, Kang, tentang transparansi? Jadi kalau misalkan kaitan dengan BPS dengan media, justru media massa, para jurnalis itu adalah ujung tombaknya di BPS dalam hal membunyikan data. Jadi kita itu punya hubungan yang sangat kuat dengan media massa, Kang Rian. Jadi BPS itu ada agendanya setiap setiap tahun itu punya agenda untuk mengadakan workshop dengan jurnalis. Jadi kita mengundang jurnalis media massa se-Jawa Barat untuk ya istilahnya apa ya ketemu dan membahas hal-hal yang penting tentang data statistik gitu. Sekalian sekalian memberikan edukasi juga kepada jurnalis supaya tidak ada miss ketika memberitakan data statistik. Jadi kita punya hubungan yang kuat gitu dengan media massa dengan harapan media massa itu bisa menjadi perpanjangan tangan BPS dalam membunyikan data. Jadi kalau secara transparansi ya jelas-jelas transparan kita membunyikan data A kita sampaikan ke media massa dengan harapan media massa juga memberitakan data yang sama gitu. Jadi supaya tidak ada misleading antara antara BPS dengan yang diterima oleh masyarakat. Jadi kita itu ada grupnya Kang Riyad di Humas BPS Provinsi Jawa Barat itu kita punya grup WhatsApp isinya itu media massa. Para jurnalis di media massa. Jadi kita punya istilahnya apa ya? Punya grup grup khusus untuk media massa gitu. Gitu Kang Riyad. Oke, Kang. Aku juga kebetulan baru tahu nih, Kang, ternyata dari BPS dengan media, mungkin perusahaan medianya sendiri punya hubungan dan relasi yang kuat gitu ya, Kang, dalam Ya, membangun kerjasama tadi. yang pasti ikut organisasi itu kayaknya harus karena kita bukan bukan hanya akademis saja yang dicari tapi mengembangkan Hmm. kompetensi itu yang dicari justru BPS itu mendata data-data yang kayaknya receh banget tapi justru efeknya kemana-mana gitu. Data statistik itu bisa salah tapi tidak boleh bohong gitu.